Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai ketahanan tanaman terhadap patogen. Dengan anggota kelompok kami yang pertama, Leila Yumiko, Muhammad Yusuf Effendi, Nadia Wafa Oktaviani, Karensky Yaskiel, Putra Setia Dharma, Rizky Putri Handiani, dan Ananda Fitrianta Susilo. Ketahanan tanaman terhadap penyakit. Imunitas atau IM artinya tidak terkena serangan atau infeksi oleh hama atau patogen tertentu. Perlawanan merupakan kemampuan varietas tanaman untuk membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen tertentu dan atau kerusakan yang diakibatkannya bila dibandingkan dengan varietas tanaman yang rentan dalam kondisi lingkungan dan tekanan hama atau patogen yang serupa. Varietas resisten ini dapat menunjukkan beberapa gejala penyakit atau kerusakan pada tekanan hama atau patogen berat. Macam ketahanan penyakit. Yang pertama, sangat tahan atau HR. Varietas tanaman yang sangat membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen yang ditentukan di bawah tekanan hama atau patogen normal bila dibandingkan dengan varietas yang rentan. Varietas tanaman ini mungkin menunjukkan beberapa gejala atau kerusakan pada tekanan hama atau patogen berat. Yang kedua itu cukup tahan atau IR. Varietas tanaman yang membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen tertentu, namun mungkin menunjukkan gejala atau kerusakan yang lebih besar dibandingkan varietas yang sangat tahan. Varietas tanaman resisten menengah masih akan menunjukkan gejala atau kerusakan yang kurang parah dibandingkan varietas tanaman yang rentan saat ditanam dalam kondisi lingkungan dan atau tekanan hama atau patogen yang serupa. Selanjutnya, virulensi patogen. Virulensi patogen ditentukan oleh banyak faktor, antara lain oleh isolat patogen yang bersangkutan. Patogen mempunyai gen virulensi yang dapat berubah virulensinya melalui berbagai mekanisme sebagai bagian dari proses evolusi patogen. Pada pihak lain, ketahanan tanaman inang yang juga dikendalikan oleh gen dimanifestasikan antara lain sebagai ketahanan kultivar suatu spesies tanaman dan sebagai ketahanan yang berubah seiring dengan umur tanaman. Ketahanan tanaman dalam menghadapi infeksi oleh suatu patogen juga berkembang dengan mekanisme dikendalikan melalui hubungan gen. Lalu selanjutnya untuk mekanisme dan tipe ketahanan penyakit. Yang pertama ada ketahanan genetik. Faktor yang menentukan ketahanan tanaman inang terhadap serangga termasuk adanya pembatas dari struktur tanaman, paleokimia, dan nutrisi yang tidak seimbang. Kualitas ketahanan adalah sifat yang diwariskan yang bekerja cenderung memberikan ketidakcocokan tanaman untuk digunakan serangga. Lalu yang kedua ada antisenosis. Antisenosis adalah bekerjanya mekanisme ketahanan oleh tanaman untuk menjerakan atau mereduksi kolonisasi oleh serangga. Umumnya serangga berorientasi sendiri terhadap tanaman untuk makanan, tempat meletakkan telur dan atau tempat berlindung. Akan tetapi, disebabkan sifat tertentu, tanaman tidak dapat digunakan karena ada sifat penjaraan bagi serangga. Dalam situasi tertentu, walaupun serangga datang dan mengadakan kontak dengan tanaman, sifat antisenosis tanaman tidak memberikan kesempatan kepada serangga untuk berkoloni. Tanaman yang memperlihatkan ketahanan dengan sifat antisenosis mampu mengurangi jumlah awal kolonisasi pada satu musim. Demikian juga ukuran populasi dapat direduksi pada tiap-tiap generasi dibanding tanaman yang rentan. Yang ketiga yaitu antibiosis. Antibiosis adalah mekanisme ketahanan yang bekerja setelah serangga berkolonisasi dan telah memulai menggunakan tanaman untuk kehidupannya. Bila satu serangga makan pada tanaman yang mempunyai antibiotik, maka tanaman tersebut dapat mempengaruhi serangga dalam hal pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan kelangsungan hidup.
Pengaruh antibiotik dapat menghasilkan pengurangan berat serangga, mengurangi proses metabolisme, meningkatkan kegelisahan atau restlessness, banyaknya larva atau serangga pradewasa yang mati. Secara tidak langsung, antibiosis dapat meningkatkan penyingkapan serangga untuk lebih mudah ditemukan oleh musuh alami. Tanaman yang memperlihatkan antibiosis dapat mereduksi laju peningkatan populasi dengan mengurangi laju reproduksi dan kelangsungan hidup serangga. Yang keempat yaitu toleran. Toleran adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangan populasi serangga, sehingga tidak ada kehilangan hasil secara ekonomi atau hasil yang dicapai memberikan kualitas yang dapat diperdagangkan. Toleransi sering keliru dengan ketahanan rendah atau ketahanan sedang. Mekanisme toleran berbeda dari antisenosis dan antibiosis. Varietas toleran tidak berpengaruh terhadap laju peningkatan populasi hama target, tetapi dapat meningkatkan ambang ekonomi, yaitu bila ambang ekonomi suatu varietas tanaman ditentukan sebagai A ekor ambang ekonomi suatu varietas ekor serangga perumpun, maka ambang ekonomi pada varietas toleran adalah A plus X ekor serangga perumpun. Toleran adalah mekanisme adaptasi untuk melangsungan hidup tanaman dan sedikit banyak bebas dari pengaruh serangga. Yang kelima yaitu ketahanan ekologi. Ketahanan ekologi telah dikategorikan sebagai ketahanan semu atau pseudo-resistance dan ketahanan induksi atau induction resistance. Ketahanan semu bukan berasal dari sifat genetik yang dibawa pada tanaman, tetapi dari beberapa perubahan sementara atau temporary shift dalam kondisi lingkungan yang cocok bagi varietas rentan. Varietas tanaman yang memperlihatkan ketahanan semu dipandang penting dalam sistem pengendalian hama terpadu. Adapun ketahanan induksi terjadi saat tanggap tanaman terhadap kerusakan oleh patogen, herbivora, stres lingkungan, atau akibat perlakuan. Lalu yang keenam yaitu ketahanan semu. Perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman yang dihasilkan dalam ketidaksinkronan antara serangga dan fenologi tanaman adalah suatu modal untuk mendapatkan ketahanan semu. Beberapa varietas tanaman menghindar dari serangan hama dengan cepat melewati fase pertumbuhan rentan. Tanaman yang matang lebih awal telah digunakan dalam pertanian sebagai strategi pengelolaan tanaman terpadu yang efektif. Namun demikian, tanaman semacam ini akan terserang hebat bila hamanya berkembang biak lebih awal. Yang ketujuh ada ketahanan induksi. Ketahanan induksi sangat menakjubkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari pertahanan tanaman terhadap invasi hama. Ketahanan induksi dapat dihasilkan akibat perubahan lingkungan yang memungkinkan menjadi keuntungan sementara dari tanaman. Ketahanan induksi dapat terjadi saat penggunaan pupuk, herbisida, insektisida, pengatur tumbuh, dan nutrisi mineral atau variasi dari suhu dan panjang hari, atau serangan patogen, atau hama dapat merubah seluruh unsur kimia dalam jaringan tanaman. Kemudian ada pengembangan ketahanan melalui pemulihan tanaman konvensional. Menurut Syukur et al., metode pemulihan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu pemulihan non-konvensional atau menggunakan bioteknologi dan konvensional. Pemulihan tanaman konvensional biasa dilakukan melalui proses hibrisida atau bersilangan. Pemulihan tanaman merupakan cara untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik. Dalam program pemulihan tanaman secara konvensional, biasanya seleksi terhadap karakter-karakter yang menjadi target dilakukan atas dasar seleksi fenotip atau morfologi, baik secara individu maupun populasi tanaman. Pada pemulihan konvensional, varietas-varietas baru yang memiliki karakter sesuai dengan yang diharapkan dirakit dengan cara menghilangkan individu-individu yang memiliki karakter unggul yang tampak secara morfologi atau fenotip. Kemudian
Kelebihan dan kekurangan pemulihan konvensional. Kelebihannya yaitu menghasilkan berbagai varietas yang memiliki sifat-sifat unggul. Sedangkan kekurangan dari pemulihan konvensional yaitu memberikan hasil yang tidak konsisten, terutama bila dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kedua, waktu yang dibutuhkan relatif lama, serta kurang akurat penggunaannya jika menggunakan galur yang berkerabat dekat seringkali memperlihatkan karakteristik yang sama. Bahkan pada kondisi yang spesifik pun, kadang-kadang penampilannya sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.